Buat kamu yang bersio anjing, coba deh dengerin baik-baik obrolan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa lelah, stres, terus kayak ngerasa hidupmu akhir-akhir ini membentur tembok terus, kemungkinan besar masalah utamanya itu bukan di bos kamu, Betul? bukan di pasanganmu, dan percaya atau enggak, bukan di saldo rekeningmu. Kamu sebenarnya lagi berbohong pada dirimu sendiri. Dan hari ini, lewat penelusuran mendalam kita bakal bedah tuntas tumpukan data dari ramalan 10 kartu tarot khusus untuk tahun 2026. Iya, dan ini menarik banget. Kan, kita bakal buktiin gimana kebohongan itu benar-benar lagi merusak sistem hidupmu dari dalam. Selamat datang di bedah tuntas kita hari ini. Misi kita jelas, yaitu membedah apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan mental kamu dan nyari tahu gimana cara keluar dari jebakan ini. Sebelum kita masuk terlalu jauh dan membongkar semuanya, saya pengen ngasih sedikit konteks dulu ya. Pas kita lihat 10 kartu yang terbuka buat prospek sio anjing di tahun 2026 ini, ada satu pola yang mencolok banget. Apa tuh? Hampir semua kartu utama yang muncul itu posisinya terbalik atau reversed. Nah, buat kamu yang mungkin belum terbiasa sama mekanika tarot, kartu terbalik itu bukan kutukan. Sama sekali bukan. Oh, jadi bukan berarti nasib buruk yang menakutkan gitu ya? Bukan. Dan juga nggak selalu berarti kebalikan dari makna aslinya. Gini, pas sebuah kartu itu terbalik, itu nunjukin kalau energi dari kartu tersebut lagi terblokir. Atau energinya itu malah diarahkan ke dalam diri sendiri secara negatif. Kayak tertahan gitu ya? Betul, mengalami penundaan yang signifikan. Ini sebenarnya semacam diagnosis psikologis yang sangat akurat tentang stagnasi internal. Oke, mari kita bedah gejalanya. Karena saya yakin banget ini adalah bagian yang paling dirasain sama pendengar kita saat ini. Kita nggak akan sekedar bacain nama kartu kayak daftar belanjaan ya. Iya, itu ngebosenin banget. Banget. Mari kita ngomongin soal sensasi jalan di tempat yang mungkin lagi kamu alamin sekarang. Analisis kita dari sumber ini nunjukin ada hambatan energi besar. Ini tergambar dari kartu 8 of Wands dan 7 of Wands. Dua-duanya terbalik. Dua-duanya. Itu poin penting. Bayangin situasinya gini deh. Ini bukan cuma sekedar kamu lagi buru-buru terus kejebak lampu merah berkali-kali. Nggak cuma itu. Ini lebih kayak pas kamu lagi ngunduh update sistem operasi HP yang krusial banget. Oh, analogi yang bagus. Kan? Terus indikatornya udah nyampe 99%, tapi mandek di sana berhari-hari. Kamu nggak bisa pakai HP-nya, tapi kamu juga nggak berani batalin karena takut datanya hilang semua. Rasanya nyiksa banget pasti. Sangat nyiksa, menguras baterai, dan bikin kamu bener-bener nggak bisa maju. Analogi unduhan mandek itu emang pas banget buat gambarin rasa frustrasinya. Tapi, coba kita lihat mekanisme yang sebenarnya lagi berjalan di balik layar. Oke, gimana tuh? Alasan kenapa sistem kamu mandek di 99% itu bukan karena kegagalan teknis acak. Dalam konteks 8 of Wands terbalik ini, penundaan ini tuh sebenarnya bentuk intervensi. Intervensi dari siapa? Dari semesta, atau ya dari alam bawah sadarmu sendiri. Kamu tuh lagi nyoba memaksakan suatu rencana. Entah itu proyek karir yang ambisius banget buat 2026, atau memaksakan sebuah hubungan biar berhasil. Tapi fondasinya belum siap. Jadi semesta kayak nyabot colokan internetnya gitu ya? Biar kita nggak maksa? Jing, kamu punya insting bawaan buat terus mencoba. Kamu tuh gigih. Jadi kamu tuh terus-terusan neken tombol refresh berulang kali. Wah, iya. Nggak mau nyerah gitu aja kan? Nah, dari situlah kartu 7 of Wands terbalik ngambil alih peran. Akibat dari terus-terusan mencet tombol refresh pada sistem yang emang sengaja diblokir, mesin penggerak mental kamu ngalamin overheat. Kelelahan yang ekstrim banget. Jadi pertanyaannya buat kamu yang lagi dengerin, apakah kamu sekarang lagi kehabisan napas karena nyoba ngedobrak pintu yang emang sengaja dikunci dari dalam? Dikunci demi keamananmu sendiri loh. Itu pertanyaan yang harus dijawab jujur. Karena kita tahu lah ya, orang dengan sio anjing itu karakternya gigih. Pas ada rintangan, insting pertamamu pasti kerja lebih keras. Bukan malah mundur selangkah buat ngecek, ini dinding beneran atau cuma ilusi ya? Bener banget, instingnya selalu nabrak rintangan itu. Tapi masalahnya, kelelahan mental ini kan nggak cuma berhenti di produktivitas yang menurun ya. Berdasarkan data kita, kelelahan ini mulai menular kan? Oh, pasti menular. Sangat menular. Kita ini manusia nggak didesain buat ngurung frustrasi yang intens di dalam kotak tanpa ada yang bocor. Pasti ada rembesan ya?
Pasti, pas kapasitas mental kamu habis buat ngelawan pintu terkunci tadi, mekanisme pertahanan alamimu jadi lemah. Kamu mulai kehilangan filter. Kehilangan filter, nah ini bahaya nih. Sangat. Dan disinilah kita lihat dampaknya menyebar ke area yang paling sensitif di hidupmu, yaitu caramu berkomunikasi dan gimana kamu memperlakukan orang-orang terdekatmu. Ini selaras banget sama data kita selanjutnya nih. Ada pergeseran energi yang tajam banget di sini. Muncul kartu Queen of Swords dalam posisi terbalik. Nah, itu dia. Ini kan indikator dari komunikasi yang sinis, defensif, dan gampang banget nyakitin orang lain. Terus ditambah lagi ada Ten of Cups yang juga terbalik. Secara harfiah, ini ngelambangin retaknya keharmonisan di dalam rumah atau lingkaran terdekatmu. Iya, kayak ruang amannya malah rusak. Bayangin kamu pulang ke rumah dalam keadaan kehabisan baterai emosional tadi. Terus ada yang nanya hal simpel banget kayak, hari ini makan apa? Dan kamu malah ngerespon dengan ketus atau malah marah-marah. Dan fenomena itu sebenarnya sangat bisa dijelaskan secara psikologis loh. Pas seseorang ada di mode bertahan hidup yang konstan, yang diindikasikan sama kelelahan Seven of Wands tadi, sistem saraf mereka itu jadi super reaktif. Kayak senggol bacok gitu ya? Dasarnya gitu, setiap pertanyaan biasa itu dianggap sebagai ancaman atau tuntutan tambahan buat mereka. Jadi, ketidakharmonisan yang muncul di Ten of Cups terbalik ini bukan karena kamu tiba-tiba berhenti mencintai keluargamu di tahun 2026. Terus karena apa dong? Itu terjadi karena ruang di kepalamu tuh udah terlalu penuh sama rasa frustrasi. Udah nggak ada lagi ruang yang tersisa buat kesabaran atau empati. Tunggu sebentar. Saya pengen nantang sedikit nih interpretasinya. Di dalam sumber kita ada juga King of Cups yang muncul terbalik. Iya, benar. Kartu ini kan sering diartiin sebagai ketidakstabilan emosi yang ekstrim atau bahkan manipulasi emosional. Pertanyaan saya, apakah kita di sini lagi nyari-nyari alasan psikologis buat membenarkan perilaku toksik? Oke, ini poin yang tajam. Maksudnya gini loh, kalau seseorang itu nyebelin, manipulatif, dan nyakitin keluarganya sendiri gara-gara stres kerja, bukankah emang dia lagi jadi orang yang egois aja? Kenapa kita seolah nyalahin keadaan atau ngomongin kehilangan jati diri, bukannya minta pertanggungjawaban dari orang itu? Itu poin yang sangat kritis, dan saya ngerti banget kenapa kamu narik kesimpulan ke arah sana. Tentu aja, kita sama sekali nggak lagi membenarkan perilaku manipulatif. Kita nggak melepas tanggung jawab individu. Syukurlah, karena itu penting buat ditegasin. Pasti, punya luka batin itu bukan lisensi buat ngelukain orang lain. Tapi, kalau tujuan obrolan kita hari ini itu nyari solusi, kita harus bedah anatomi dari perilaku toksik tersebut. Ledakan emosi itu nggak muncul dari ruang hampa. Jadi ada akar masalahnya. Ada. Itu gejala dari kondisi yang jauh lebih parah, yang di dalam bacaan tarot ini diwakili sama kartu The Empress dalam posisi terbalik. Di Empress terbalik, sang permaisuri kehilangan kendali atas kerajaannya sendiri ya? Lebih tepatnya, dia berhenti merawat kerajaannya. Di Empress itu kan perwujudan tertinggi dari pemeliharaan, kelimpahan, cinta. Pas energinya terbalik, kita lagi melihat apa yang saya sebut sebagai kebangkrutan emosional sistemik. Kebangkrutan emosional sistemik, wah istilah yang berat nih. Gimana maksudnya? Coba kita pakai metafora finansial biar gampang. Kondisimu sekarang itu ibarat sebuah perusahaan yang terus-terusan bagi dividen gede-gedean ke pemegang saham. Waktumu buat bos, tenagamu buat pasangan, perhatianmu buat teman-teman. Semuanya dikasih keluar. Semuanya, tapi kamu nggak menginvestasikan Rp1 pun buat biaya perawatan pabrik atau riset internal. Nggak ada anggaran buat istirahat, nggak ada ruang buat hobimu, nggak ada batasan yang sehat. Ya ampun. Kamu bener-bener motong anggaran buat dirimu sendiri demi nyenengin pihak luar. Wow, itu ngejelasin banget kenapa mesinnya overheat dan kenapa komunikasinya jadi tajam ya. Pabriknya dipaksa jalan tanpa pelumas. Terus pas mesinnya mulai ngeluarin percikan api dan ngebahayain pekerja di sekitarnya, kita pura-pura heran kenapa itu terjadi. Bener. Jadi King of Cups terbalik tadi, manipulasi dan emosi yang meledak-ledak, itu bukan sekedar kejahatan yang muncul tiba-tiba. Itu semacam upaya putus asa dari sistem yang bangkrut buat dapat kendali lagi atas lingkungannya ya. Kita marah sama dunia karena kita biarin diri kita sendiri dieksploitasi. Tepat sekali. Kalau kamu nggak tahu cara ngisi ulang tangki emosimu secara sehat, alam bawah sadarmu bakal nyedot energi itu dari orang-orang di sekitarmu. Seringnya ya lewat konflik atau drama. Drama yang sama sekali nggak perlu. Betul. Makanya, ngembaliin cinta pada diri sendiri itu bukan sekedar konsep dangkal kayak, oh ayo pergi ke salon atau beli kopi mahal. Bukan itu. Terus apa dong bentuk nyatanya? Ini tuh tentang menghentikan operasional pabrik sejenak
Ngevaluasi sistem manajemennya dan mulai mengalokasikan modal kembali ke dalam dirimu sendiri. Kalau kamu terus ngabain dirimu, nggak akan ada harmoni yang bisa kamu tawarkan ke dunia di tahun 2026. Pendekatan yang sangat logis buat masalah yang emosional banget. Oke, sekarang mari kita beralih ke fase resolusinya. Kita udah dapat diagnosis gejalanya, kita udah bongkar akar masalahnya, si kebangkrutan emosional tadi. Gimana kita mulai restrukturisasinya? Nah, ini dia. Karena berdasarkan data kita, abis fase kekacauan ini, kita nggak langsung masuk ke fase pelangi dan kupu-kupu yang indah gitu aja kan? Ada fase transisi yang ngeharusin kita berhadapan sama realita. Memang benar, penyembuhan sejati itu hampir selalu diawali dengan momen kejernihan yang bikin gak nyaman. Disinilah kartu The Moon posisi terbalik mainin perannya. The Moon terbalik? Iya, pas posisinya tegak, The Moon ngelambangin bayangan, kebingungan, dan ketakutan yang gak rasional. Kayak kita tersesat di hutan pas malam hari. Tapi pas terbalik, ini tandanya kabut tebal perlahan mulai terangkat. Jadi cahayanya mulai masuk. Cahaya kebenaran mulai nembus masuk. Hal-hal yang selama ini kamu sangkal, motif-motif yang kamu sembunyiin dari dirimu sendiri, sekarang kelihatan tajam banget. Dan kenyataan yang terungkap dari balik kabut ini ngebawa kita ke pemahaman krusial tentang kartu selanjutnya nih, yaitu Seven of Swords. Ah ya, kartu yang sering ditakutin. Banget. Kartu ini punya reputasi seram karena selalu dikaitin sama pengkhianatan, kebohongan, atau musuh dalam selimut. Pas dengar kata pengkhianatan di tahun 2026, insting pertama kita mungkin ngecek HP pasangan atau nyurigain teman kantor. Reaksi standar manusia. Tapi kalau kita tarik garis merah dari obrolan kita soal The Empress terbalik tadi, soal kebangkrutan emosional, bukankah musuh dalam selimut yang sesungguhnya itu lagi tidur di ranjang kita sendiri? Maksudnya gimana tuh? Bukankah kebohongan terbesar ini adalah kebohongan yang bersumber dari dalam kepala kita sendiri? Kita yang bohongin diri kita. Analisis yang sangat-sangat tepat. Dan emang begitulah arsitektur psikologis dari bacaan tarot ini dibangun. Gini loh, gampang banget dan sangat melegakan ego kita buat nunjuk orang lain sebagai pengkhianat. Iya, nyari kambing hitam selalu lebih gampang. Tapi buat seseorang bersio anjing, pengkhianatan terbesar tuh jarang datang dari luar. Sio anjing itu kan terkenal sama kesetiaan dan dedikasi mereka yang luar biasa. Loyal banget emang. Nah, masalahnya, kesetiaan ini bisa bermutasi jadi pedang bermata dua. Kamu sangat loyal sama pekerjaan yang jelas-jelas nggak menghargaimu. Atau kamu terus bertahan di hubungan yang toksik cuma karena kamu ngerasa bertanggung jawab. Astaga. Kamu bilang ke dirimu sendiri, oh saya baik-baik aja. Padahal kamu lagi hancur. Kamu ngeyakinin dirimu ini demi kebaikan bersama. Padahal pelan-pelan kamu lagi mematikan jiwamu. Membohongi diri sendiri soal batas kemampuanmu itu adalah pengkhianatan paling merusak. Itu menohok banget sih. Kamu rela ngebakar dirimu sendiri demi ngejaga orang lain tetap hangat, terus kamu bohong dengan bilang kalau kamu emang suka rasa panasnya. Analogi yang sempurna. Dan energi yang dihabisin buat mempertahankan ilusi itu berdampak langsung ke dunia nyatamu. Benar. Sumber kita konfirmasi ini lewat kartu Page of Pentacles yang posisinya juga terbalik. Kalau Page of Pentacles tegak kan biasanya tentang fokus, ambisi, nangkap peluang. Pas terbalik artinya fokusmu hancur berantakan. Iya, gimana kamu bisa fokus nangkep peluang karir atau duit yang brilian di 2026 kalau seluruh rem di otakmu terkuras abis cuma buat ngejalanin program ilusi tadi? RAM-nya penuh buat hal yang salah. Betul. Pas kamu nggak membumi, pas kamu terus nekan intuisimu yang udah teriak ada yang salah, kamu kehilangan ketajaman. Kesempatan emas lewat gitu aja, karena kamu sibuk pura-pura kuat. Jadi jujur pada diri sendiri itu wajib ya. Makanya kejujuran radikal itu bukan cuma soal moral, tapi ini strategi praktis biar kamu nggak ngelewatin momentum hidupmu. Kejujuran radikal sebagai strategi praktis. Saya suka banget cara pandang itu. Jadi kita mulai dari rasa mandek, nyebar jadi konflik, terus kita sadar ternyata kita bangkrut emosional karena bohong demi kesetiaan buta. Alur yang cukup intens ya. Sangat intens. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa dadanya sesak karena obrolan ini kerasa terlalu akurat buat hidupmu, yuk kita ambil napas sejenak. Karena disinilah dinamikanya berubah drastis. Ada kabar baiknya sekarang. Pasti ada. Setelah semua diagnosis berat ini, sumber kita nunjuk ke sebuah titik balik. Sebuah turning point yang ditandain sama kartu Ten of Swords terbalik. Dalam konteks narasi ini, Ten of Swords terbalik itu momen paling krusial sekaligus paling melegakan. Betul. Kalau kita lihat gambar Ten of Swords itu kan ngeri ya, orang tertusuk 10 pedang. Titik nadir, hancur lebur. Tapi karena posisinya terbalik, pesannya bukan lagi soal kehancuran yang bakal datang. Pesannya udah beda.
Pesannya adalah titik terendah itu udah kamu lewatin. Kamu udah ngerasain sakit yang paling maksimal. Coba bayangin kamu lagi menyelam di danau yang gelap. Dan kakimu akhirnya ngerasain lumpur di dasar danau. Dan pas kakimu udah nyentuh dasar danau, hukum fisika sama psikologinya cuma nyisain satu opsi. Apa tuh? Kamu nggak bisa tenggelam lebih dalam lagi. Mentok. Satu-satunya arah pergerakan yang rasional dari situ adalah menendang dasar danau buat dorong dirimu naik ke permukaan. Wah, merinding saya dengernya. Tapi ingat, proses berenang naik ini tetap butuh usaha keras. Tahun 2026 ini bukan berarti semua masalah bakal selesai sendiri pakai sihir. Ini tahun transisi yang fundamental. Nggak ada yang instan ya? Nggak ada. Kamu kan lagi bawa banyak bagasi keraguan dan sisa ilusi. Jadi kebangkitan ini butuh partisipasi aktif dari kamu. Nah, biar kamu nggak kehabisan nafas sebelum nyampe ke permukaan, analisis dari sumber kita ngerumusin 3 kunci utama. 3 prinsip operasional buat setiap show anjing di 2026. Boleh saya jabarin? Silahkan, ini penting banget. Oke. Pertama, hentikan pengkhianatan internal. Jujurlah pada dirimu sendiri. Kalau kamu lelah, bilang lelah. Kalau lingkunganmu toksik, akui itu toksik. Jangan bikin narasi pahlawan palsu di kepalamu. Setuju. Yang kedua, Kedua, percayai sistem navigasimu. Jangan pernah abai sama intuisi. Kalau perutmu melilit karena ngerasa ada yang salah sama sebuah keputusan, ya berhenti. Dan kunci yang ketiga, miliki keberanian buat melepaskan hubungan atau situasi yang udah nggak sehat. soal kunci ketiga ini, saya rasa kita perlu membedakan antara sekedar menyerah dengan pelepasan yang strategis. Gimana tuh bedanya? Mengingat karakter Shio anjing yang protektif banget, ngelepasin sesuatu itu sering kerasa kayak kegagalan, kayak pembelotan moral. Tapi, dalam konteks kebangkrutan emosional tadi, ngelepasin hal toksik itu adalah langkah pertama buat ngembaliin energi di Empress. Ngembaliin cinta ke diri sendiri. Betul. Kamu itu lagi menghentikan pendanaan ke proyek yang gagal. Itu adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat pada dirimu sendiri. Dengan motong ikatan yang nyedot energimu, kamu lagi ngebersihin lahan di dalam jiwamu. Biar ada ruang kosong ya. Biar hal-hal baru yang lebih sehat bisa tumbuh subur di sana. Melepaskan sebagai pelepasan strategis dan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Keren banget. Mengikat semuanya dengan sempurna. Kamu nggak bisa nerima pasokan barang baru yang bagus kalau gudangmu masih penuh sama rongsokan kan? Nggak akan muat. Lah yang melumpuhkan, ngelewatin kebangkrutan emosional, pengkhianatan diri, sampai akhirnya tiba di titik dasar di mana satu-satunya jalan cuma naik. Perjalanan yang luar biasa. Benar. Buat ngerangkum esensi panduan tahun 2026 ini, ada pesan penutup dari sumber kita yang wajib banget kamu catat di pikiranmu. Bunyinya gini, ingatlah Shio anjing, gak semua hal yang runtuh dalam hidupmu adalah kegagalan. Iya. Kadang, itu adalah cara semesta ngebersihin jalan dengan cara yang brutal tapi efektif. Semata-mata buat ngasih ruang bagi versi terbaik dari dirimu. Karena realita baru yang kokoh nggak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi ilusi. Runtuhnya ilusi itu adalah prasyarat utamanya. Benar banget. Jadi, buat kamu yang ngerasa obrolan kita hari ini adalah jawaban dari kebingunganmu, saya ngajak kamu ngambil keputusan detik ini juga. Berhenti sejenak dari apapun yang lagi kamu kerjain, tarik napas dalam-dalam, dan bilang ke dirimu sendiri, saya siap bangkit. Dan sebelum kita benar-benar nutup obrolan ini, saya punya satu pertanyaan terakhir buat kamu renungin secara pribadi. Silakan. Sepanjang obrolan ini, kita bahas soal hal-hal yang terpaksa diruntuhin karena udah nggak sehat. Pertanyaannya sekarang, kalau alam bawah sadarmu dan semesta saat ini lagi kerjasama buat ngeruntuhin struktur hidup yang emang udah nggak sejalan sama kamu, apa langkahmu besok pagi? Pertanyaan yang berat nih. Apakah kamu bakal terus buang energimu buat duduk nangisi puing-puing bangunan lama itu? Atau kamu bakal ngumpulin puing-puingnya, ngebersihin debunya, dan pakai itu sebagai batu bata pertama buat ngebangun fondasi hidupmu yang baru, yang jauh lebih tangguh dan jujur di tahun 2026? Sebuah pertanyaan krusial yang nuntut jawaban berupa tindakan nyata ya, bukan sekedar niat doang. Wah, luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah membedah ini bersama-sama. Terima kasih banyak juga buat kamu yang udah dengerin dan bedah tuntas wawasan hari ini bareng kita. Teruslah kritis sama keadaanmu. Selalu pertanyakan ilusi di sekitarmu. Dan ingat, kekuatan buat ngebangun ulang selalu ada di tanganmu sendiri. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.